Meninggalnya Afriandi Cesar Al-Irhami, pelajar kelas 10 di SMA Negeri 3 Setiabudi, Jakarta Selatan saat mengikuti kegiatan pecinta alam di Tangkuban Perahu menuai banyak kritik. Pihak sekolah pun telah membekukan sementara kegiatan pecinta alam. Menurut keterangan dari pihak sekolah, saat ini ekstrakurikuler pecinta alam telah dibekukan untuk sementara waktu hingga penyelidikan kasus meninggalnya Afriandi tuntas dilakukan. Polisi saat ini tengah memeriksa beberapa guru, siswa, serta sejumlah alumni terkait meninggalnya Afriandi. Panjang tebing kan kelihatan. Kalau latihan itu berapa? Mungkin sampai dibekukan sementara. Saat ini sudah dibekukan dulu sampai nanti kita kan ada keputusan yang tidak langsung seperti itu, Mas. Kami melihat ada alumni yang sudah kuat ya. Nanti akan ada keputusan setelah final bagaimana diputuskan oleh hukum yang berlaku, dan nanti kami juga dalam tim kesiswaan kepala sekolah dan dewan guru akan memutuskan langkah apa, evaluasi apa yang harus kita lakukan ke depan. Oke, untuk menanyakan beberapa hal yang kemudian juga ini terkait dengan masukan apa yang sudah dilakukan oleh KPAI terhadap Dignas di Jakarta ataupun di Indonesia secara keseluruhan. Sebetulnya kalau Anda melihat sendiri dari pola pengawasan kemudian sudah Dignas lakukan, namun ada perbedaan antara data di lapangan dan juga data yang dilaporkan. Apa yang harus kuatkan sebetulnya supaya memang ada kesesuaian antara data di lapangan dan juga laporan yang diberikan ke Dignas supaya kita bisa melakukan tindakan secara cepat. Ya, ini tentu kan kemitraan antara pendidikan kebudayaan dengan KPAI dengan melihat kegiatan-kegiatan dalam masa proses pembelajaran dari awal prosesnya kemudian sampai akhir, itu yang juga kami mengawasi terus itu, baik termasuk pada ujian nasional. Itu juga kita melakukan pengawasan, kita ada komisioner pendidikan, dan ketika melakukan suatu pengawasan ujian nasional pun kita semua 9 komisioner itu turun semua, karena ini untuk melihat bagaimana sebenarnya perlindungan pada anak akan kebutuhan pendidikan. Kebutuhan dasarnya ada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan pada anak. Nah, ini yang kadang-kadang di sekolah pun itu sering mengalami suatu permasalahan atau hambatan, ya, sehingga anak belum memperoleh pelayanan yang seoptimal mungkin. Padahal pendidikan sendiri itu kan tempat wadah lembaga untuk anak memperoleh pengetahuan, keterampilan, namun malah mendapatkan suatu perlakuan-perlakuan kekerasan, kejahatan seksual, kemudian kadang proses pembelajaran yang kurang membuat anak itu menjadi nyaman, sehingga perlu adalah suatu pendidikan, bagaimana pendidikan itu yang ramah kepada anak. Oke, kalau kita lihat sendiri upaya dari sekolah untuk membukukan ekskul pencinta alam, apakah ini sudah tepat? Atau apa yang sebaiknya dilakukan ataupun dipilih lah ya, ekstrakurikuler yang sebaiknya ada di sekolah itu adalah ekskul yang seperti A, B, C gitu? Memang itu sangat tepat sekali ya, untuk supaya itu dibekukan dulu sampai pihak berwajib selesai melakukan suatu penyelidikannya gitu. Karena kegiatan ekstrakurikuler itu kan tujuannya kan untuk mengembangkan bakat-bakat anak. Jadi mungkin bisa dipilihlah kegiatan-kegiatan yang mungkin ini musim hujan, yang tidak cocok lah untuk mendaki gunung gitu. Itu mungkin harus dihindari, dan sekolah dalam hal ini ketat memberikan suatu pengawasan itu sangat ketat. Karena anak ketika pergi melakukan ekstrakurikuler itu mengatasnamakan itu dari sekolah, tentu sekolah harus mengawasi gitu. Dan di sini tugas KPAI juga ikut mendukung untuk mengawasi sampai seberapa itu nanti yang terlibat di dalam kegiatan ekstrakurikuler itu, sehingga menyebabkan suatu kecelakaan bahkan sampai meninggal. Ya, kembali ke Pak Lasro Marbun selaku Kepala Dinas Pendidikan Jakarta. Kalau dilihat secara teknis masa orientasi siswa ataupun masa pengenalan ekstrakurikuler terhadap siswa baru, secara teknis sepertinya sekolah menyerahkan terhadap siswa. Sekolah kemudian tidak terlalu melakukan pengawasannya. Apakah ini bisa dibenarkan atau tidak? Kalau misalnya tidak, apa yang sebaiknya dilakukan terhadap hal tersebut, Pak Asro? Ya. Halo? Ya. Ya, saya. Jadi pengawasan ini memang yang dalam istilah saya berkali-kali saya sebutkan sama teman-teman itu, jangan terlalu mudah mempercayai orang luar ikut serta dalam menyelenggarakan tugas kita gitu. Karena bagaimanapun kalau terjadi peristiwa yang tidak dikehendaki, yang bertanggung jawab kan kita. Nah, silakannya ada tugas kita yang dipercayakan pada orang lain, nah kita tidak tahu, itu kan jadi persoalan. Bisa menjadi fitnah kan, kita ngarang cerita padahal faktanya berbeda. Ini
Ini barangkali yang harus saya sadarkan kembali kepada jajaran saya. Saya ulang-ulang, selalu saya ulang-ulang memang, jangan terlalu mudah menarik orang luar masuk dalam pelaksanaan tugas kita. Ya, karena pertanggungjawaban hukum dunia akhirat itu kita gitu. Orang lain itu memang artinya pihak lain itu hanya membantu, memberikan koreksi, fasilitasi, supporting seperti itu gitu. Nah dalam kejadian ini saya kan sudah ketemu dengan manajemen sekolah. Memang ada akan ada beberapa pendalaman berkenaan dengan informasi yang baru kami terima gitu kemarin itu. Nah saya kira setuju saya kalau mari kita memilah-milah apa sih yang dibutuhkan tingkat menengah ke bawah itu, apa gitu loh, apa yang urgen. Oke. Ya, seperti itu. Jadi setelah itu, nah bagaimana metode pelaksanaannya kita bikin, siapa melaksanakan kita bikin, kapan dilaksanakan kita bikin, seperti itu kira-kira begitu. Baik, Pak Lasro dan juga Ibu Titi, kita akan lanjutkan perbincangan ini setelah jeda berikutnya karena semakin menarik. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali untuk Anda tetap bersama kami.